KPU yang akan membacakan ringkasan prosedur dan aturan-aturan saat memilih. Saya akan membacakan ringkasan prosedur. Yang pertama, sosialisasi dan pendaftaran calon ketua OSIS. Dan yang kedua, seleksi calon ketua OSIS. Nah, seleksi ini setelah kalian mendaftar akan diseleksi terlebih dahulu, baru akan dicalonkan menjadi ketua OSIS. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kiza. Prosedur selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi, di mana di sini calon ketua OSIS akan menyampaikan visi dan misinya secara langsung kepada seluruh yang akan memilih calon ketua OSIS tersebut. Dan selanjutnya adalah tes interview dengan kesesuaian. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dan yang kelima, debat calon ketua OSIS. Dengan debat, pemilih akan lebih kenal dengan calonnya, dan para pemilih juga bisa memilih calon yang tepat. Dan yang keenam, kampanye calon ketua OSIS. Fungsi kampanye ini untuk mempromosikan calon agar masyarakat lebih tertarik untuk memilih calon, dan calon akan lebih terkenal jika diadakannya promosi atau kampanye ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anu. Yang ketujuh, pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Yang kedelapan, pelantikan dan sertifikat pengurus OSIS. Pelantikan adalah pengukuhan resmi dalam jabatan atau kedudukan. Biasanya dilakukan saat pelantikan ketua OSIS baru. Kedelapan, serah terima jabatan atau sertifikat adalah kegiatan yang dilakukan rutin secara pergantian OSIS kepada OSIS baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Neva. Beberapa peraturan untuk calon dan juga pemilih. Yang pertama untuk calon, yaitu menggunakan pakaian yang rapi. Calon ketua OSIS dan ketua OSIS harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, dan juga mereka harus menggunakan atribut yang lengkap dari atas sampai bawah. Yang kedua yaitu menjadi ketua yang bijaksana. Para calon ketua dan ketua OSIS yang telah dipilih harus mewujudkan misi-misi mereka supaya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Naila. Peraturan untuk calon yang ketiga adalah memiliki visi misi yang jelas. Sebagai calon pemimpin, kita harus memiliki visi misi yang jelas untuk memimpin para pengikut ke masa depan yang berkembang, maju, dan tertata, agar masyarakat lebih tertarik dan percaya dalam memilih calon. Dan yang keempat adalah jujur dalam melakukan kampanye. Seorang calon harus jujur melakukan kampanye tanpa ada sogokan ataupun ancaman. Selanjutnya dijelaskan. Peraturan untuk calon yang kelima dan keenam yaitu amanah dalam menjalankan tugas dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Maksud dari amanah dalam menjalankan tugas yaitu calon OSIS harus jujur dalam mengerjakan tugas dan jujur dalam menyampaikan pesan atau amanah yang diberikan oleh pembina OSIS ataupun yang lainnya. Dan maksud dari memiliki sikap tanggung jawab yaitu calon OSIS harus bertanggung jawab dalam membimbing anggotanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peraturan calon ketujuh, tidak menjelekkan calon lain dalam debat karena bisa menimbulkan konflik destruktif. Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Peraturan calon ke-8, tidak memiliki masalah dengan pihak lain karena bisa menimbulkan konflik sosial. Konflik yang bertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peraturan untuk memilih. Yang pertama, tidak boleh vandalisme. Vandalisme adalah perilaku merusak atau mengganggu objek pribadi maupun fasilitas umum. Vandalisme dapat merugikan orang lain apabila dilakukan dengan sengaja. Kedua, tidak menerima sogokan atau suap. Suap atau penyambutan masuk dalam kriteria memakan harta orang lain dengan cara baru yang sangat berbahaya. Suap adalah suatu yang diharamkan. Yang ketiga, memilih tanpa mengejek atau menghina orang lain. Menghina orang lain dapat menyebabkan pertengkaran dan menghina termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bea. Aturan untuk pemilih yang keempat, tidak mengganggu ketertiban. Maksud dari tidak mengganggu ketertiban yaitu jika ada calon yang sedang menyampaikan pesan, kita tidak boleh ramai sendiri atau kita tidak boleh mengganggu calon tersebut. Aturan untuk pemilih yang kelima, tidak memaksa seseorang. Maksud dari tidak memaksa seseorang yaitu jika kita memilih calon pertama, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memilih calon yang sama
dengan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Andika. Selanjutnya sanksi yang diberikan untuk yang melanggar peraturan. Karena tidak boleh memilih di tempat pemilihan jika sudah melakukan melanggar peraturan, contohnya mengejek pihak lain, dan akan dipertanyakan mengapa dia mengejek pihak lain tersebut, dan akan dimasukkan ke dalam MK dan akan dilaporkan ke BK. Oke, berikut adalah ringkasan prosedur dan aturan-aturan yang harus dipatuhi dari semua yang dibaca tersebut. Apakah ada satu atau dua atau lebih pertanyaan dari yang menonton semua ini? Ya, apa saja bacalon boleh gebrak meja? Pertanyaan bagus, tepuk tangan. Itu opsional saja. Kalau gebrak meja itu buat calon-calon yang lain marah atau sakit hati, mending jangan. Itu aja sih jawabannya. Terima kasih. Oke. Apa? Apa peran KPU? Pertanyaan bagus, tepuk tangan. Nah, apa tugas KPU ya tadi ya? Apa peran Perannya? KPU dalam pemilu? Itu seperti panitia, oke? Silakan ya, seperti panitia gitulah ya, menyelenggarakan yang bikin kotak suara, Menyusun suatu nah, prosedur. nah itulah. Gimana, jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari kita kelompok KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.